Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi inspeksi. Hari ini kita akan membahas mengenai International Safety Rating System. Nah, bab pertama adalah mengenai pendahuluan apa itu ISRS. ISRS itu sebenarnya adalah salah satu penerapan K3 di mana dia ada unsur penting di dalam pelaksanaan kegiatan produksi di tempat kerja, khususnya pada industri, mulai dari sektor bisnis sampai industri penyedia jasa pelayanan umum. Selanjutnya, ISRS itu digunakan sebagai instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan inspeksi yang secara umum dilakukan secara terencana di tempat kerja dengan cara mengukur efektivitas prosedur K3 yang sudah ada di dalam perusahaan. Nah, ISRS ini adalah metode inspeksi yang berskala internasional. Jadi, kalau kita lihat background-nya, ISRS itu adalah salah satu asesmen kuantitatif untuk bisa melihat behavior-based safety culture. Kemudian juga metodologinya itu lebih fokus pada penerimaan dari tenaga kerja. Sehingga nanti akan terlihat bagaimana behavior yang selama ini mereka lakukan. Selanjutnya, di mana ISRS ini adalah salah satu metodologi yang bisa dipakai untuk mengassessment bagaimana hasil dari manajemen sistem yang ada di sebuah perusahaan, khususnya dilihat dari sisi inspeksi. Nah, kenapa harus menggunakan ISRS? Karena ISRS ini dia bisa melihat manajemen sistem dari framework dari manajemen sistem itu terutama dari sisi proses, kemudian organisasi resiko, dan peningkatan continual improvement dari perusahaan. Terus yang kedua, kenapa bisa harus menggunakan ISRS? Karena ISRS ketika sudah dilakukan perhitungannya, nanti akan terlihat dari behavior personal yang ada di tempat kerja. Jadi behavior personal dari karyawan itu akan terlihat. Sehingga nanti ISRS itu juga bisa membantu merubah dari behavior tenaga kerja secara sistematik building risk competence-nya. Terus juga ketika kita menggunakan ISRS, maka ini akan terlihat dari sisi manajemen sistem yang ada di tempat kerja, apakah sudah K3 yang diterapkannya itu efektif atau belum. Kurang lebihnya seperti itu. Bab selanjutnya, kita membahas mengenai definisi ISRS. Apa sih ISRS itu? ISRS itu ya International Sustainability Rating System, di mana dia setiap edisi itu selalu ada perubahan. Nah, yang saya bahas ini adalah ISRS edisi ke-8. Jadi dia berbicara mengenai bagaimana suatu perusahaan itu dapat berkembang jika melakukan keberlanjutan sistem yang dia akan melakukan pemenuhan kebutuhan masa sekarang tanpa mempengaruhi masa depan. Nah, ISRS ini biasanya efektif untuk mengukur, meningkatkan, dan mendemonstrasikan kinerja sistem, jadi kinerja sistem manajemennya dari sebuah perusahaan. Nah, ISRS itu kalau kita lihat dalam sebuah bagan, dia modelnya seperti ini. Jadi ada risk competence ya, kompetensi resiko. Dia akan berinteraksi dengan external environment. Kemudian ini saling mempengaruhi. Nah, selanjutnya nanti
Risk competence ini akan mempengaruhi behavior. Terus external environment juga mempengaruhi behavior. Dan behavior juga mempengaruhi external environment. Begitu juga dengan behavior akan mempengaruhi kompetensi resiko. Tetapi risk kompetensi dan external environment ini akan mempengaruhi behavior yang akhirnya dapat diterima oleh perusahaan, diterima oleh semua tenaga kerja yang ada di tempat tersebut. Nah, ISRS ini dia terdiri dari 15 elemen ya. Ini macam elemennya, dan setiap elemen itu harus ada poin. Nah, poin maksimalnya sekian jumlahnya. Loh, pertanyaannya akan muncul, dapat dari mana Bu bisa poinnya 2946 sekian? Ini nanti akan ada kuesionernya. Nah, kuesionernya ini dapat kita mix sendiri dari berbagai macam kuesioner yang sudah baku, begitu. Nah, jadi strukturnya ISRS itu seperti ini. Dia ada 23 spesifikasi dari 15 area. 15 areanya itu ini ya. 23 spesifikasinya itu artinya dari setiap area, misalnya leadership. Nah, leadership itu dia ada 3 item yang harus dinilai. Begitu juga dengan planning, di sini ada 2, sampai dengan nanti item yang terakhir, result and review-nya ini ada satu hal yang dinilai, yaitu manajemen review. Nah, dari 23 spesifik ini, setiap itemnya ini dapat kita buat sendiri kuesionernya atau menggunakan kuesioner yang sudah baku, atau kita mengemix ya, mencampur antara kuesioner yang sudah baku dengan kuesioner yang kita buat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan kita. Nah, 15 elemen ISRS ini tadi ada kepemimpinan. Kepemimpinan itu yang dinilai atau poin yang nanti harus kita nilai adalah yang berhubungan dengan harapan organisasi, kemudian mensejajarkan antara harapan stakeholder dengan tenaga kerja, terus mengembangkan strategi untuk mencapai harapan tersebut itu seperti apa. Untuk perencanaan dan administrasi, ini ada perencanaan dan tindak lanjut. Jadi di situ dijelaskan nanti dari elemen yang mau diperiksa. Dari elemen yang diperiksa itu kita akan memastikan apakah perencanaan dan tindak lanjut itu sudah efektif. Kemudian melihat tujuan bisnis yang dicapai, kualitas yang diinginkan bagaimana, anggarannya seperti apa. Intinya adalah 15 elemen ISRS ini tadi ya, kepemimpinan, perencanaan administrasi, evaluasi resiko, sumber daya manusia, jaminan pemenuhan, manajemen proyek, itu semua yang akan dinilai adalah item yang ini. Nah, jadi nanti ada semua ini, tiap itemnya itu harus dinilai untuk tiap organisasi. Ketika hasilnya semakin bagus, maka bisa kita pastikan ya, ketika nanti hasil totalnya bagus nih dari setiap elemen, berarti kita bisa menyatakan bahwa penerapan K3 di sana sudah baik dan budaya K3 yang ada di tempat kerja tersebut sudah bisa dikatakan budaya safety climate-nya itu sudah bagus gitu. Nah, jadi dari elemen setiap ISRS tersebut tadi, kalau di breakdown ya sama sebenarnya dengan yang penjelasan saya sebelumnya, ini hanya versi yang bahasa Indonesia. Jadi setiap elemen tadi itu harus di breakdown, kemudian akan ada pengkategoriannya. Nah, sehingga kalau saya buatkan mind map-nya kurang lebih seperti ini. Struktur dari ISRS itu ketika kita melakukan penilaian itu ada dari 5 aspek. Yang pertama dari aspek leadership,
kemudian aspek risiko, human resource, dari aspek K3-nya, dan aspek operasi kegiatan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, dari setiap struktur ini nanti akan di breakdown kembali, di mana breakdownannya ini kategorinya tuh sama dengan yang kategori yang di atas tadi ya, kategori. Nah, sama dengan kategori ini. Begitu untuk materi ISRS. Sebenarnya ini adalah simple sekali, dimana juga untuk setiap itemnya, ya, setiap itemnya itu kita bisa membuat kuesionernya entah dari ISO 45001 atau ISO 9001. Nah, di sini saya mengemix dari ISO 45001 dengan ISO 9001. Kemudian juga mencampurnya dengan OSA. Jadi untuk pembuatan checklistnya bisa menggunakan checklist apapun selama checklist tadi memenuhi kategori yang kita butuhkan. Sekian, jika ada yang masih bingung, ini bisa kita diskusikan lebih lanjut melalui forum CIMED. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.